Puluhan murid sekolah dasar di dusun terpencil di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus belajar di tempat yang jauh dari kata layak. Mereka terpaksa belajar di bawah kolong rumah bekas kandang ayam lantaran tak punya ruang kelas. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Inpres 238 Bonto Parang di Dusun Bara, Desa Bonto Samba, Kecamatan Tompo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan mengikuti pelajaran di kelas dengan kondisi jauh dari kata layak. Puluhan murid dari berbagai tingkatan kelas ini harus belajar di bawah kolong rumah bekas kandang ayam lantaran tidak ada ruang kelas yang memadai. Seluruh murid mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 berbaur dan belajar bersama-sama hanya menggunakan satu papan tulis. 2 orang guru secara bergantian mengajar sesuai mata pelajaran dan tingkatan kelas. Tidak adanya sekat antar kelas membuat anak kelas 1 bisa menyimak pelajaran kelas 6 ataupun sebaliknya. Tak jarang ayam milik warga pun masuk berkeliaran ke dalam kolong rumah. Baru beberapa bulan lalu mereka mendapatkan bantuan kursi dan meja belajar dari pihak swasta. Sebelumnya mereka hanya menggunakan papan panjang seadanya untuk menjadi meja dan kursi. Mereka tidak punya pilihan lain. Jarak sekolah terdekat dari kampung mereka mencapai 10 km dengan jalur yang sangat sulit untuk ditempuh dengan kendaraan. Meski di tengah kondisi yang jauh dari kata nyaman ini, para siswa tetap semangat belajar mengejar cita-cita mereka. Apa cita-citanya, Alvin? Tentara. Mau jadi tentara. Kenapa mau jadi tentara? Karena tidak ada tentara di sini. Karena tidak ada tentara di sini. Bagaimana belajar tadi sini? Enak Ji atau bagaimana? Nyaman. Nyaman Ji. Tidak terganggu Jaki dengan bercampur ruang kelas tak ini? Terganggu. Terganggu. Kenapa terganggu? Karena ribut. Karena ribut Di. Pelajaran kelas 1 bisa juga kita dengar. Nah, terus apa mau tak? Yang ada dindingnya. Minta dibangunkan kelas yang ada dinding. Sekolah ini digagas oleh seorang pemuda setempat bernama Suryadi yang sampai saat ini menjadi guru tetap pada tahun 2018 silam. Bawang putih itu nama apa? Ia memprakarsai sekolah ini karena ingin melihat anak-anak usia sekolah di kampungnya mengenyam pendidikan. Ia bahkan rela selama 4 tahun mengajar tanpa mendapatkan gaji. Angka di sini 73 semua yang sudah terdaftar Dapodik, tapi untuk saat ini karena musim potong padi juga, musim panen, makanya siswa yang di belakang saya ini segini saja yang datang karena banyak yang membantu kedua orang tuanya bertani. Jadi kalau musim tanam banyak yang tidak datang ya? Iya betul Pak. Tidak sampai separuhnya? Iya. Ini baru 20% yang datang. Oke, dari kelas berapa ke berapa ini Pak yang diajar? Yang kelas 1 sampai 2, 3, 4, 5 sampai 6. Oke, apa kesulitannya Pak mengajar? Saya sangat tantangannya itu karena adanya ayam yang selalu mengganggu kita beraktivitas belajar mengajar di kolom, dan walaupun itu terjadi tetapi anak-anak kami itu tetap semangat belajarnya walaupun dia di bawah kolom. Pada tahun 2022, sekolah ini akhirnya diakui oleh pemerintah. Tahun 2024, pemerintah Kabupaten Maros telah memberikan bantuan berupa tenda untuk kelas darurat. Hanya saja kondisinya tidak memungkinkan untuk dipakai setiap hari. Saat siang kondisinya sangat panas dan saat hujan tanahnya menjadi becek. Hal ini pun membuat guru lebih memilih kolong rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman saat belajar mengajar. Pemerintah daerah mengaku telah menyalurkan bantuan dan berjanji akan segera memasukkan dalam anggaran dalam waktu dekat. Adapun bantuan kami selama ini untuk masyarakat, utamanya siswa atau murid di Dusun Bara, kami sudah memberikan bantuan tenda darurat untuk belajar, dan itu cukup bisa digunakan untuk belajar sementara. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan lagi, ya terpaksa pindah lagi di rumah penduduk atau di kolom rumah penduduk. Kemudian bantuan-bantuan lainnya seperti baju seragam kami juga sudah
salurkan, kemudian tas juga, buku-buku pelajaran dan buku-buku tulis lainnya kita sudah salurkan ke sana. Kondisi dunia pendidikan di daerah pelosok Maros ini menjadi potret kelam dari ketimpangan sosial yang terus berlanjut. Butuh perhatian khusus dari pemerintah mulai dari level kabupaten, provinsi hingga pusat untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan di seluruh penjuru Indonesia. Muhammad Bakri, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.